Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami. Dan mudah-mudahan pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada suatu kekurangan apapun, dan semoga pemirsa semua rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, untuk kesempatan hari ini kami akan mereview ya Dusun Guo ya, di Kecamatan Kenduran, Kabupaten Tuban. Nah di Kecamatan Kenduran inilah ada desa namanya Guo, pemirsa, Desa Guo. Nah maka sebab itu dengan Desa Guo ini kami akan mereview Desa Guo ini sebenarnya bagaimana ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya dahulu kala ratusan tahun yang lalu diceritakan bahwasanya peperangan Pangeran Diponegoro itu adalah meninggalkan sisa-sisa tentaranya yang masih di mana-mana ya, masih di mana-mana. Jadi tentara Pangeran Diponegoro pada waktu itu, pada waktu peperangan tahun 1815 itu pasukan Pangeran Diponegoro itu berada di mana-mana. Salah satunya ada di Desa Guo ini. Nah, bagaimanakah ceritanya? Sesuai yang kami dapatkan dari masyarakat, bahwasanya Guo dulu adalah diceritakan ada salah satu tentara, tentara dari pasukan Pangeran Diponegoro itu yang sakti mandraguna. Sakti mandraguna digdaya, dibacok melorok ya, disuduk mantuk-mantuk, di bedil mecicil ya. Jadi inilah ya sakti mandraguna jaduk keruk-keruk. Nah pada waktu itu tentara dari Pangeran Diponegoro inilah ketika dikejar-kejar oleh Belanda, ketika mau diburu oleh Belanda, ini beliaunya ini melarikan diri sampai di suatu tempat ya, suatu tempat yang banyak pohon kelapanya ya, yang banyak pohon kelapanya, suatu tempat itu, dan itu akhirnya dinamakan Desa Kelapan ya, Desa Kelapan. Nah setelah di Desa Kelapan itulah pemirsa, pasukan Pangeran Diponegoro yang sakti mandraguna itulah merasa kurang nyaman. Akhirnya beliaunya ini pindah tempat di sebelah timurnya, suatu tempat yang agak tinggi ya, Akhirnya beliau juga bertempat tinggal di situ ya. Jadi bertempat tinggal di situ, dan tempat itu pula dinamakan Desa Karanggeneng ya, Desa Karanggeneng. Namun ketika beliaunya ini menempati Desa Karanggeneng itu, akhirnya juga merasa tidak nyaman lagi, karena di Karanggeneng adalah merupakan suatu tempat yang tinggi, banyak atau bisa dilihat dari jarak kejauhan ya. Dari jarak kejauhan pun juga akan bisa melihat keberadaan bila di Karanggeneng itu ada penghuninya atau orangnya ya. Jadi setelah membuat nama desa Kelapan dan Karanggeneng ya, akhirnya pengikut dari Pangeran Diponegoro itu akhirnya berjalan lagi ke selatan ya. Dari Karanggeneng berjalan lagi ke selatan, terus akhirnya sampailah di pinggir hutan ya. Akhirnya sampai di pinggir hutan, dan di pinggir hutan itu beliau mendapati sebuah gua ya, sebuah gua yang nyaman untuk dibuat beristirahat, dibuat tempat tinggal dan lain sebagainya. Akhirnya beliau ini tinggallah di sebuah gua itu ya,
di gua tersebut ya. Akhirnya beliau ini tinggal di dalam gua tersebut sebagai tempat tinggalnya. Nah, di sisi lain, setelah beliau ini bertempat tinggal di dalam gua, untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, beliau karena membutuhkan orang hidup perlu air dan lain sebagainya, akhirnya beliau membuat sumur. Jadi di bawah gua ini tempatnya agak tinggi, ada di bukit, pemirsa, agak menuruni bukit di dasar lah ya, di bawah bukit dari gua tersebut ini sang pengikut dari Pangeran Diponegoro yang sakti mandraguna itu akhirnya mencengkeram batu besar ya, lempengan batu yang ada di situ ya, dicengkeram lah. Akhirnya ketika dicengkeram itu akhirnya batu itu jebol ya, dan memuntahkan air, dan sampai sekarang sumur batu itu masih dikeramatkan oleh masyarakat setempat, dan airnya pun juga masih mengalir sampai sekarang ya. Jadi batu yang tadinya dikerauk lah, dengan ditancapkan di bahu, langsung ditarik sehingga berbentuk suatu lubang, dan lubang itu akhirnya mengeluarkan air, dan air itu menjadi kebutuhan sehari-harinya itu untuk minum dan lain sebagainya ya. Dan sampai sekarang batu itu masih ada di bawah bukit Guo ini ya, di bawah bukit Guo ini. Dan setiap tahunnya dari masyarakat Guo ini juga memperingatinya sebagai khol atau nyadran atau manganan ya, atau bisa disebut bersih desa ya, untuk mengenang jasa beliau sang penunggu gua tadi ya. Maka masyarakat gua sampai sekarang ini mengenang beliaunya dengan acara tahunan ya, untuk memberikan suatu ya penghormatan lah kepada beliaunya sang pengikut dari Pangeran Diponegoro ini. Nah, diceritakan bahwasannya ketika pengikut Pangeran Diponegoro ini bertempat tinggal di suatu gua itulah pemirsa, maka lama kelamaan akhirnya beliaunya juga mengatakan pada orang-orang di sekitar situ bahwasanya besok ketika ada ramainya zaman desa ini, sebut saja namanya Guo. Jadi seperti Guo yang kami tempati ini ya, Nah, demikianlah pemirsa, dan Guo ini ya memang antik ya, unik dan angker sekali pemirsa, angker sekali. Maka oleh sebab itu tidak lama-lama lagi, ikutilah video kami berikut ini. Cekidot. Oke Pak, niki nyuwun sewu jenengan kula video Pak nggih. Jenengan asmane sinten? Pak Supardi, nggih, warga Guo niki nggih. Nggih. Jadi ceritane mboten kertas nih. Ana kaitane napa ngoten lho maksudnya. Lah terus mriki ana sumur sing dikeramatkan pundi sumur? Pundi? Hah? Sumur apa niku? Lha nggih. Berarti kalau liwati mau, liwati. Lihat sampean. Oh, sak wingi. Ya sumur biasa ngoten. Kados watu ngeten iki medal koyone. Nggih. Sak wingi griyane tiyang.
Nggih nggih nggih. Kloter niku lho, jan kloter niku. Budono maksudnya. Lah ya, nggih. Pak sinten lho? Bersama Pak Supardi, warga masyarakat Gua. Nah, ini telah akan menunjukkan sumur tua yang ada di desa Gua ini. Oke pemirsa, silakan ikuti video kami selanjutnya. Nah pemirsa, ketika kita ditunjukkan oleh Bapak Supardi, warga desa Gua ini ya, mengenai sumur tua atau peninggalan dari sejarah dari ratusan tahun yang lalu itu ya, maka oleh sebab itu kami bersama Mbah Kani dan Bapak Supardi menuju ke lokasi atau ke sumur tua tersebut. Nah inilah pemirsa, pemandangan di sekitar kanan kiri kami banyak pohon-pohon besar ya, karena ini masih hutan ya, masih hutan, dan kami menuruni bukit ini, turun kami ya. Nah setelah kami turun inilah ya, kami akhirnya juga sampai. Nah ini kita sedang menuju ke lokasi pemirsa. Kita menuju ke lokasi sumur tua tersebut, dan perlu diketahui bahwasanya sumur itu adalah merupakan batu begitu saja ya, batu besar. Namun ketika itu katanya menurut cerita dari masyarakat, batu itu langsung di tancapi tangan atau dikerau atau kerau dengan tangan itu, akhirnya batu itu berlubang dan muncullah air sampai sekarang ya, sampai sekarang. Jadi memang bukan kok batu seperti zaman-zaman sekarang dibuat oleh manusia dengan tataan batu bata dan sebagainya. Enggak, ini ada batu utuh yang dilubangi oleh tangan dari sang prajurit dari Kanjeng Pangeran Diponegoro tadi. Akhirnya muncullah air di dalam batu tersebut. Nah, dan ini kami berada di lokasi lah ya, lokasi sangat ini pemirsa, kanan kiri karena masih hutan ya, kanan kiri juga banyak tanaman-tanaman perdu yang juga mengganggu perjalanan kami ini ya. Nah inilah, jadi kami akan menerobos tanaman-tanaman perdu ini menuju ke sumur Ngguo atau sumur Kawak di Ngguo. Nah ini Mbah Kani lagi membuka jalan, dan inilah sumurnya pemirsa. Nah inilah ya, ini batu pemirsa, batu tidak dari tidak dari semen atau apa ya, memang batu asli, batu ya. Dari masyarakat Gua sendiri juga menyakralkan ini sehingga selalu ditutup itu biar tidak kotor karena dedaunan yang runtuh ya. Jadi oleh masyarakat ditutup, dan bahkan ini membukanya ya, Nah itulah ya. Jadi inilah salah satu peninggalan pasukan Pangeran Diponegoro yang ada di Ngguo ini berupa sumur tua ya. Sumur tua ini. Nah di sisi lain karena ini karena ini hutan ya, jadi banyak tanaman yang asing bagi kita lah ya, seperti ini, seperti rantai ini juga tanaman ini pemirsa, seperti rantai ini. Nah, seperti ini juga tanaman atau batang tanaman ini. Jadi mulai dari bawah sampai ke atas itu. Nah inilah kami akan menuju kembali ke guanya, akan menuju kembali ke gua. Nah inilah pemirsa, setelah dari sumur dan kita kembali menuju gua yang dibuat tinggal oleh pasukan Pangeran Diponegoro di saat itu. Dan inilah merupakan situs budaya atau jejak-jejak sejarah yang tidak bisa kita lupakan ya. Jadi kita memasuki gua ini ya, memang agak dalam sekali pemirsa, agak dalam dan sempit, hanya cukup satu orang saja. Jadi kita misalnya berdua saja tidak bisa ya, cukup satu orang saja yang
masuk di situ. Dan sekali lagi selain sempit, wah ini juga banyak kelelawarnya sekali pemirsa. Dan selain sempit banyak kelelawar, dan di dalam ini pengap sekali ya, karena bau kotoran kelelawar, karena kurangnya ventilasi udara dan lain sebagainya ya, sehingga sirkulasinya ini kurang baik, sehingga pengap sekali. Maka kami hanya di mulut gua saja ya, di mulut gua saja. Kami tadi sengaja mau memasuki gua sampai dalam, namun di tengah perjalanan kami merasa terengah-engah, merasa sesek dan lain sebagainya, sehingga kami mundur teratur. Nah inilah pemirsa, ikutilah selanjutnya video kami berikut ini. Oh iya lawa lo. Oh. Banyak kelelawar. Duduk di sana. Duduk di. Lihat boleh. Belum ada ciut-ciut ini. Ini murah mahal tembusnya ya Pak? Tembusnya murah mahal Pak. Oh jenengan sepatu man. Kayak lawa Pak. Nah itu Pak. Masa wambuk ngono. Hah? Lah ya masa wambuk ngono. Digo nyepi iki penak iki. Pilih itu loh Pak, terus bolong turun turunnya bermana ngatin Pak. Liyane gak neng nah ya.
Ranah ana tegak ya ranah. Ana gua tegak ya. Ranah ha? Nggih. Ngono ya. Nek ana neh lho. Nah pemirsa, demikianlah sebuah tayangan yang telah kami sajikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang situs-situs budaya ya. Jadi di daerah kita masing-masing ini pasti ada situs budaya, ada cerita-cerita daerah atau cerita-cerita yang menyebarkan asal-usul desa itu. Seperti yang kami kunjungi saat ini di Desa Ngguo, Kecamatan Kenduren, Kabupaten Tuban ini ya, memang ada situs budaya namanya Ngguo ya. Di situ ada bekas sampai sekarang gua yang ditempati tinggal dari pengikut dari Pangeran Diponegoro ya. Jadi ini ratusan tahun yang lalu ya, ratusan tahun yang lalu. Maka sebab itu pemirsa, mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bisa bermanfaat, dan billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.